Bapak Ibu sahabat Dharma, terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita berkumpul bersama pada hari ini di Wihara untuk mendengarkan sharing Dharma yang akan saya bawakan pada hari ini. Topik yang akan saya bawakan berjudul Spirit of Dharma. Mungkin Bapak Ibu sahabat Dharma mengetahui bahwa topik ini, judul ini menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya di zaman sekarang. Karena sebagai umat Buddha, kita harus memiliki spirit, semangat di dalam Dharma. Berbicara mengenai spirit of Dharma, sesungguhnya adalah bagian di dalam wirya. Wirya ini adalah istilah di dalam agama Buddha yang artinya adalah semangat, keuletan, ketangguhan, daya juang. Ya, kira-kira artinya seperti itu. Dan wirya ini adalah salah satu paramita atau perbuatan baik, perbuatan luhur yang harus dikembangkan oleh umat Buddha. Di mana wirya ini adalah satu dari 6 atau sat paramita. Satu dari 6 paramita yang harus dikembangkan di dalam diri seorang umat Buddha. Tujuannya apa? Mengembangkan paramita atau sifat-sifat luhur di dalam diri kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah sebagai jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan, mencapai pencerahan pada akhirnya. Seperti cita-cita para bodhisatwa, calon Buddha, kan kita semua ini pun adalah calon Buddha ya. Sehingga untuk menuju ke pencerahan, kita harus mengembangkan paramita. Apa saja isinya sat paramita? Di sini ada 6. Yang pertama adalah dana paramita. Ya, dari katanya dana, dana itu artinya berderma ya, melepas apa yang kita miliki, entah itu harta atau mungkin kita membantu ya dengan tenaga kita, dengan ucapan kita, itu pun termasuk berdana. Termasuk pada hari ini yang saya lakukan adalah dana dharma. Berdana membabarkan ajaran Buddha. Jadi sharing dharma pun adalah termasuk berdana. Berdana pengetahuan dharma. Manfaat berdana apa? Dengan melakukan dana atau dharma, kita melepas kepemilikan. Apa yang kita miliki, kita berusaha melepas. Sehingga kita tidak terlalu terikat atau serakah dengan apa yang sudah kita miliki. Intinya adalah kita mau berbagi, berani melepas keterikatan terhadap kepemilikan yang kita miliki. Entah itu harta, uang, barang, apapun itu. Tujuan dari berdana atau berdharma pada akhirnya adalah akan kembali ke kita ya dalam bentuk kebahagiaan memiliki kekayaan. Lalu yang kedua adalah sila paramita. Sila paramita artinya
kita berbuat perbuatan luhur, ya, mengembangkan sifat-sifat luhur dengan mempraktekkan sila. Sila itu artinya moralitas atau disiplin. Disiplin di dalam perbuatan kita, ya. Di mana bagi perumah tangga ada 5 sila yang harus dijalankan, yang perlu dijalankan, perlu dikembangkan. Ya, kita setiap hari ketika, ya mungkin setiap minggu ya, ketika membaca parita, kita membaca Pancasila Buddhis, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi perlu dipahami, dimengerti apa tujuan kita menjalankan Pancasila Buddhis. Dengan adanya aturan-aturan di dalam Pancasila Buddhis, niscaya jika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka di kemudian hari hanya kebahagiaan yang kita peroleh. Di mana di dalam Pancasila Buddhis, aturan pertama yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup. Lalu yang kedua, menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Lalu menghindari perbuatan asusila, menghindari berkata yang tidak benar atau berbohong, dan menghindari makanan, minuman, zat-zat yang bisa menyebabkan ketagihan, bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Termasuk di sini adalah pada zaman sekarang obat-obatan yang sifatnya narkotik. Dan selain Pancasila Buddhis, di saat-saat tertentu, misalnya pada hari Uposatha, ya, tanggal 1 dan 15 lunar, atau tanggal 8 dan 23 lunar, itu kita bisa menjalankan praktek Uposatha. Ya, di mana di dalam Uposatha ini kita menjalankan 8 sila atau atas sila. Atas sila ini berisi 8 sila, di mana 5 yang pertama adalah Pancasila Buddhis, tapi khusus sila ketiga adalah bagi yang sudah berkeluarga, tidak melakukan suami istri, hubungan suami istri. Itu harus dijaga pada waktu menjalankan praktek atas sila atau 8 sila. Lalu sila yang keenam adalah tidak makan setelah tengah hari. Jadi makan sebelum tengah hari, di malam hari tidak makan lagi. Itu adalah praktek berpuasa pada sila ke-6. Lalu sila ke-7 dan ke-8 itu terkait dengan tidak tidur di tempat yang tinggi dan mewah, ya. Tidak duduk di tempat yang tinggi dan mewah, tapi tidur dan duduk di tempat yang sederhana, ya. Yang tidak menyebabkan tubuh jasmani kita melekat terhadap kenyamanan jasmani. Dan juga tidak menyebabkan kita terlalu berlebihan menikmati alas duduk, ya, tempat duduk dan ranjang tidur yang mewah, ya. Pada saat atas sila kita mengendalikan diri tubuh kita terhadap yang nyaman tersebut. Jadi kita berbaring, tidur, duduk sederhana, tempat yang sederhana. Juga yang satu lagi adalah pengendalian diri, ya. Mata kita mengendalikan diri untuk menonton, ya. Jadi kita tidak menonton tontonan-tontonan, hiburan-hiburan, ya. Lalu telinga kita tidak mendengar hiburan-hiburan, musik. Itu yang kita lakukan pada waktu menjalankan atas sila. Ya, tidak mengenakan perhiasan-perhiasan yang tujuannya untuk kecantikan, ya. Make up misalnya, wajah, merias wajah, yang tujuannya untuk kecantikan. Itu tidak dilakukan pada hari Uposatha.
Jadi praktek pengendalian diri ini mencakup keseluruhan indera ya. Indera mata, telinga, jasmani ya, termasuk mulut kita ya, tidak makan setelah tengah hari. Jadi pengendalian indera ini mencakup seluruh indera kita di hari Uposatha dengan menjalankan atasila. Lalu Santi Paramita, yang ketiga ya, Santi Paramita ini adalah sifat-sifat luhur yang dikembangkan berupa kesabaran. Ya, Santi adalah kesabaran. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita kurang sabar ya. Kadang dalam keluarga, kita punya anak, terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, ya di dalam satu keluarga, itu kadang-kadang bisa menguji ya kesabaran kita. Jadi sebagai seorang umat Buddha, kita berusaha mengendalikan diri, ya, menjaga emosi kita, berusaha bisa lebih sabar. Ya memang terkadang sulit ya, tetapi itulah umat Buddha. Jika kita ingin semakin maju di dalam Dharma, kita harus berlatih mengendalikan emosi kita. Berusaha menjalankan praktek Santi Paramita ini. Lalu yang keempat adalah sifat luhur dari semangat. Nah ini ya, Wirya Paramita yang sedang kita bahas pada hari ini, di mana Spirit of Dharma, semangat Dharma ini adalah bagian dari mengembangkan Wirya Paramita. Lalu ada Dhyana Paramita, yaitu sifat luhur dengan mengembangkan konsentrasi, ya, ketenangan pikiran. Dhyana di sini artinya meditasi, ya. Jadi kita praktek meditasi. Sebagai umat Buddha, bersyukur ya, kita banyak diajarkan guru kita Buddha mengenai meditasi. Bagaimana mengelola pikiran kita sehingga bisa tenang dan bahagia. Kan tujuan meditasi itu adalah ketenangan dan kebahagiaan. Karena sebagai manusia, kita hidup itu tidak terlepas dari duka. Ya, banyak masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Ya, intinya banyak persoalan. Sehingga kita perlu bisa menenangkan diri kita supaya kita bisa bahagia. Dan guru kita, Sang Buddha, sudah mengajarkan dengan sangat rinci, sangat detail ya mengenai praktek meditasi ini untuk tujuan ketenangan dan kebahagiaan. Dan pada zaman sekarang, zaman now ya, banyak orang-orang yang sangat membutuhkan ketenangan batin. Ya, kebahagiaan, mereka sangat merindukan, menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tetapi mereka kadang-kala tidak tahu caranya. Dan di dalam ajaran Buddha ini adalah solusi, jawaban bagi masalah persoalan hidup mereka. Ya, stres bekerja, ya, masalah-masalah mental, itu bisa diselesaikan dengan praktek ajaran Buddha. Lalu yang keenam adalah mengembangkan sifat luhur, yaitu kebijaksanaan, prajna paramita. Jadi sebagai umat Buddha, kita pun harus bijaksana, ya. Di dalam berdana harus bijaksana, dan dalam praktek sila harus bijaksana, ya. Di dalam kesabaran pun harus ada kebijaksanaan. Di dalam wirya, semangat dharma pun kita harus punya kebijaksanaan. Di dalam dhyana atau meditasi pun harus ada kebijaksanaan. Sehingga prajna paramita ini adalah menyempurnakan parami kita ya, menyempurnakan sifat-sifat luhur kita, di mana kebijaksanaan ini sangat penting di dalam kehidupan ini. Dengan praktek saparamita tentunya hidup kita pasti akan bahagia. Ya. Sungguh beruntung kita sebagai umat Buddha memiliki pedoman hidup ya, di mana salah satunya adalah saparamita ini untuk tujuan kita bisa mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Selanjutnya berbicara mengenai Spirit of Dharma, ya tentu saja tidak terlepas dari para bodhisattva ya. Mereka
para bodhisattva ini, ya, calon-calon Buddha, memiliki spirit of Dharma, semangat Dharma, sehingga mereka ya kita lihat memiliki sifat-sifat yang sangat luhur, ya, memiliki ikrar-ikrar yang sungguh luhur, sungguh luar biasa. Contohnya ini, ya, kita sebagian besar dari kita mungkin sudah mengenal, ya, Bodhisattva Avalokitesvara, lebih dikenal dengan Kuan Im Posa, ya, Dewi Kuan Im, di mana Avalokitesvara ini berasal dari kata Avalokita dan Iswara, yang artinya adalah melihat atau mendengar ke bawah, ya. Ke bawah itu artinya suara jeritan dari makhluk-makhluk yang ada di dalam samsara, ya, di alam menderita, ya. Kita pun termasuk di alam samsara karena sebagai manusia pun kita bisa mengalami penderitaan. Ya, masalah-masalah hidup, persoalan-persoalan hidup seringkali kita alami. Ya, kita termasuk makhluk yang berada di dalam samsara. Dan Bodhisattva Avalokitesvara ini berikrar, ya, menyelamatkan makhluk yang ada di samsara, yang ada di alam menderita. Bodhisattva Avalokitesvara di dalam perjalanan kehidupannya, ya, pernah terlahir sebagai, ya, dipercaya pernah lahir sebagai seorang putri raja, ya, Putri Miaosan, yang mana juga melakukan pengorbanan, ya, di masa itu, yang dengan susah payah beliau, ya, Bodhisattva Avalokitesvara ini berjodoh dengan Buddha Dharma, belajar Buddha Dharma, mempraktekkan ajaran Buddha, hingga pada akhirnya bisa mencapai kesempurnaan. Ada mantra yang terkenal, ya, mantra Mahakaruna Dharani atau Tapecho ini sangat terkait dengan beliau, ya, Bodhisattva Avalokitesvara, di mana di dalam mantra Mahakaruna Dharani ini atau Tapecho ini menggambarkan 84 perwujudan dari Kuan Im Posa, ya, Bodhisattva Avalokitesvara. Kenapa begitu banyak perwujudan ini, ya, manifestasi ini yang menggambarkan bahwa Dewi ini, ya, Bodhisattva Avalokitesvara ini bisa berwujud di dalam bentuk, ya, fisik apapun, tidak mesti juga seorang putri Dewi, ya, perempuan, tapi juga bisa digambarkan dalam figur laki-laki, ya. Terutama kalau di Tibetan Buddhism itu Bodhisattva Avalokitesvara itu diwujudkan dalam bentuk pria loh, ya, dalam bentuk laki-laki. Tetapi di dalam Mahayana, ya, Tiongkok terutama itu mengenalnya sebagai wanita, ya, perempuan. Digambarkan ini adalah sosok dari Putri Miaosan, perwujudannya ketika terlahir sebagai manusia. Lalu ada sebuah kitab, ya, Sadharma Pundarika Sutra, ini juga menjelaskan berisi tentang 33 manifestasi dari Bodhisattva Avalokitesvara. Ya, kita bisa baca kitab ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bodhisattva Avalokitesvara. Selain Bodhisattva Avalokitesvara, ada bodhisattva lain yang juga cukup dikenal di dalam Buddhisme Mahayana. Ya, ini ada Bodhisattva Ksitigarbha, di mana Bodhisattva Ksitigarbha ini adalah satu dari 4 bodhisattva utama di dalam Buddhisme Mahayana, ya. Buddhisme Mahayana ini, agama Buddha Mahayana ini berkembang di Asia Timur, ya. Misalnya Asia Timur itu negara Tiongkok, ya, Cina, negara Jepang, Korea, ya. Itu termasuk di Asia Timur. Selain Ksitigarbha, ya, 4 bodhisattva utama di dalam Buddhisme Mahayana adalah Samantabhadra, ya, yang terkenal bodhisattva yang mempraktikkan meditasi, ya. Jadi kalau menggambarkan tentang meditasi itu dikenal bodhisattva Samantabhadra, praktek meditasi. Lalu ada Manjusri, ya, Manjusri ini lebih ke
Bodhisatwa yang terkenal sebagai kebijaksanaannya ya, pengetahuan, ya belajar. Ya, kalau Manjusri Bodhisatwa ini belajar dharma ya, ibaratnya seperti itu. Maka Samantabhadra ini praktek dharmanya. Ya. Lalu yang tadi Bodhisatwa Avalokitesvara. Nah, Bodhisatwa Sitigarbha ini sering dikenal sebagai Bodhisatwa yang menyelamatkan makhluk-makhluk di alam neraka. Ya. Pada waktu hari-hari Ulambana misalnya, sembahyang leluhur, seringkali Bodhisatwa Sitigarbha dipuja ya. Kita bersujud kepada Bodhisatwa Sitigarbha. Ikrar beliau yang sangat terkenal adalah tidak akan menjadi Buddha ya, tidak akan mencapai pencerahan ya, penerangan sempurna jika neraka belum kosong. Ya, ini sungguh ikrar yang luar biasa, semangat dharma ya, spirit of dharma yang dimiliki oleh Bodhisatwa Sitigarbha ini luar biasa. Karena beliau bertekad bahwa tidak akan menjadi sama Sang Buddha jika neraka belum kosong. Lalu bodhisatwa yang lain yang juga sangat dikenal ya di kalangan Buddhisme Mahayana, ya juga di dalam sutra ya, di dalam sutta juga ada ya. Cakkawati Sianada Sutta itu juga menjelaskan tentang Bodhisatwa Maitreya, atau dikenal juga dengan nama Milepusa ya. Milepusa ini adalah Bodhisatwa Maitreya yang saat ini berada di surga Tusita. Ya. Jadi Bodhisatwa Maitreya ini adalah Bodhisatwa selanjutnya, adalah Buddha selanjutnya ya, setelah Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni di zaman sekarang. Jadi di masa mendatang akan lahir, turun ke dunia ya, Bodhisatwa Maitreya akan menjadi Buddha. Jadi Buddha yang akan datang. Lalu sosok Bodhisatwa Maitreya yang digambarkan ya, atau istilahnya Buddhanya gemuk ini ya, badannya besar ya, gemuk. Ini sebenarnya adalah berasal dari ya dia dipercaya adalah lahir di provinsi Zhejiang ya di Tiongkok, yaitu ada seorang biksu Putai ya, yang kenapa dia dinamakan biksu Putai karena sering membawa kantong kain ya. Jadi kemana-mana membawa kantong dari kain. Nah, biksunya gemuk ya, kira-kira sosoknya seperti ini ya. Nah, itu dipercaya biksu Putai ini adalah kelahiran kembali ya, salah satu kelahiran kembali dari Bodhisatwa Maitreya. Sehingga kenapa Bodhisatwa Maitreya ya digambarkan dengan sosok yang seperti ini. Ya, Bodhisatwa Maitreya juga sering dijuluki sebagai Buddha ketawa ya, atau Milefo. Ya, asal mulanya juga pada zaman dinasti Liang tahun 500-an Masehi di Tiongkok. Pada saat itu terjadi kekacauan, perang saudara, sehingga penganut Buddha Mahayana pada saat itu sangat mengharapkan datangnya sosok ya, Buddha. Setelah Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama, ya mereka sangat mengharapkan datangnya Buddha Maitreya. Ya, makanya saat itu ya seperti itulah kondisinya, sehingga Bodhisatwa Maitreya ini pun dipuja sampai sekarang ya. Ada penganut-penganutnya yang bahkan menganggap beliau sudah Buddha ya, sudah menjadi Buddha, dan melakukan puja ya kepada Maitreya. Ya, Maitreya sendiri artinya adalah dari kata Maitri ya, atau meta ya, meteya ya, kalau bahasa Palinya kan ya, Maitri atau meta, jadi artinya cinta kasih. Jadi Bodhisatwa Maitreya ini penuh dengan cinta kasih. Jadi spirit of dharma ya, spirit of dharma itu semangat dharmanya
yang bisa kita tiru itu dari cinta kasih yang dimiliki. Di dalam pembabaran Dharma kita harus memiliki cinta kasih. Jika kita tidak memiliki cinta kasih kepada sesama kita, ya, tentu kita mungkin tidak akan memiliki semangat untuk menyebarkan Dharma, ya. Tidak memiliki semangat Dharma. Jadi kita bisa belajar dari Bodhisattva Maitreya ini, semangatnya yang penuh cinta kasih, kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ya, masih terkait dengan spirit of Dharma, yaitu semangat di dalam menyebarkan Dharma. Ya, di sini ada syair, ya, di dalam sutta, di dalam Vinaya Pitaka, ya, dikatakan, pergilah kalian demi kebaikan semua, demi kebahagiaan semua, atas dasar belas kasih kepada dunia, demi manfaat, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa, ya, para dewa dan manusia. Janganlah pergi berdua dalam satu jalan. Babarkanlah Dharma ini yang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Nah, ini adalah pesan dari guru kita, ya, Sang Buddha, kepada kita, umat Buddha, berjalan di dalam jalan Dharma untuk menyebarkan Dharma. Ya, misionaris di dalam ajaran Buddha, ya. Misi penyebaran Dharma ini dimulai sejak pemutaran roda Dharma yang pertama, ya. Ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ya, khotbah Dharma yang pertama. Pemutaran roda Dharma. Ajaran ini menjadi sangat penting, ya, karena setelah Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha, yang pertama dilakukan, ya, guru Buddha kita lakukan, yang pertama adalah membabarkan Dharma, ya. Pada waktu itu kepada 5 orang pertapa, ya, ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini dijelaskan, Buddha membabarkan tentang 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia ini menjadi sangat penting, ya. Ajaran Buddha yang sangat penting, karena dengan memahaminya, menjalankan, merealisasikan 4 kebenaran mulia ini, kita bisa terbebas dari dukkha, ya. Terbebas dari penderitaan samsara. Di mana 4 kebenaran mulia ini seringkali kita dengar, ya, mungkin di dalam pelajaran di sekolah atau di dalam khotbah Dharma, kita sudah seringkali mendengar, yaitu tentang dukkha, ya, tentang penderitaan, bahwa hidup ini adalah dukkha, ya. Hidup ini penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, penuh dengan ketidaknyamanan, ya. Dukkha ini artinya sulit ditahan, ya. Ya, namanya penderitaan, ya, ketidaknyamanan, baik fisik, ya, tubuh fisik kita maupun batin kita secara mental, itu masalah-masalah itu kadangkala sulit ditahan, ya. Kita menderita. Tetapi dukkha ini perlu dimengerti, ya. Perlu dimengerti bahwa dukkha ini ada sebabnya. Kita sering mendengar bahwa sebab dukkha adalah tanha dan avijja, ya. Tanha itu artinya nafsu, ya. Nafsu keinginan kita, nafsu indria kita itu adalah tanha. Ya, avijja artinya kegelapan batin, ya. Jadi tidak mampu membedakan baik buruk. Nah, itu adalah penyebab dari dukkha. Dan tidak hanya sampai situ, ya. Buddha mengajarkan kita bahwa dukkha ini dapat diakhiri. Jadi ini yang menyebabkan agama Buddha bukan agama pesimistis, ya.
Tapi agama Buddha adalah agama yang optimis, yang realistis. Kenapa? Karena Buddha tidak hanya mengajarkan bahwa hidup ini adalah duka, tetapi ada solusi ya dari duka atau masalah-masalah, persoalan, problematika di dalam kehidupan kita, ada jalan keluarnya. Nah, dan di dalam 4 kebenaran mulia yang terakhir adalah ada jalan untuk mengakhiri duka ini. Jadi ini adalah solusi ya dari duka. Nah, di dalam ajaran Buddha kita mengenal ya adanya jalan tengah yang menghindari 2 ekstrim, di mana di dalam 2 ekstrim ini yang pertama adalah pemuasan nafsu indera. Jadi orang-orang itu merasa kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan cara memuaskan nafsu indrianya, ya. Misalnya mata hanya ingin menonton atau melihat yang indah-indah, ya. Lalu telinga hanya ingin mendengar yang merdu, ya, yang merdu untuk didengar, ya, suara-suara yang menyenangkan. Lalu indera mulut kita, ya, lidah kita hanya ingin menikmati makanan-makanan yang enak, ya, yang lezat. Nah, sehingga kadangkala kita makan itu tidak untuk kebutuhan, tetapi untuk memuaskan keinginan kita. Ya, penyakit-penyakit mulai datang, ya. Kita kekenyangan, terkena penyakit obesitas, misalnya, terkena kolesterol, diabetes, ya itu kan semuanya karena makan berlebihan. Nah, ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu indria ya melalui mulut kita. Jadi ya termasuk di dalam tubuh jasmani kita hanya ingin merasakan ya sensasi-sensasi kenyamanan di dalam tubuh. Nah, jadi kebahagiaan ya yang diperoleh dengan memuaskan nafsu indria ini itu bukanlah kebahagiaan sesungguhnya, ya, tetapi justru kita semakin melekat, semakin terikat, semakin ingin lagi terhadap atau menikmati nafsu indria tersebut, ya, sehingga justru kita tidak bisa bahagia. Kita menjadi menderita ketika nafsu indria itu tidak bisa dipuaskan, ya. Jadi ini disebut salah satu ekstrim. Karena mencari kebahagiaan dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, dengan cara memuaskan nafsu indria. Lalu ada pandangan juga ya yang mengatakan jika mata, telinga, ya misalnya mulut, jasmani ini menyebabkan kita menderita, ya, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan pengekangan ya, indria, penyiksaan diri. Ini adalah praktek para pertapa di zaman India kuno ya, di zaman Buddha, karena mereka menganggap indria ini adalah penyebab penderitaan ya di dalam kehidupan mereka, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan penyiksaan diri ya terhadap indria-indria ini. Itu juga termasuk ekstrim ya, karena menganggap kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan melakukan pengekangan atau penyiksaan diri, ya, pengekangan terhadap indria-indria dianggap bisa mengakhiri penderitaan, memunculkan kebahagiaan. Tapi ini adalah jalan yang salah ya. Kedua ekstrim ini dihindari di dalam praktek jalan tengah. Ya, jadi guru kita Sang Buddha menemukan jalan tengah ya, menghindari 2 ekstrem ini sehingga kita bisa bahagia di dalam kehidupan ini. Jadi agama Buddha ini agama yang boleh dikatakan melawan arus ya, di mana di dalam kehidupan orang melakukan memuaskan nafsu indrianya
menganggap bahwa dengan memuaskan nafsu indrianya mereka bisa bahagia, tapi di dalam ajaran Buddha kita meyakini bahwa dengan memuaskan nafsu indria kita itu bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi pada akhirnya adalah kita semakin melekat, ya, semakin terikat, semakin ingin memuaskan nafsu indria, ya, sehingga pada akhirnya ketika kita tidak bisa memuaskan indera kita, akhirnya kita menderita. Nah, jalan untuk mengakhiri, ya, duka adalah jalan mulia beruas 8. Ya. Ya, ini sih tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, ya. Jadi ada 8 jalan, ya, ada 8 ruas jalan mulia beruas 8 ini adalah praktek yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mencapai kebudaan, ya, mewarisi, mengikuti jejak Buddha, mencapai pantai seberang nirwana. Selanjutnya kita berbicara mengenai spirit of Dharma yang kontekstual, ya, yang sesuai di zaman now. Kita lihat kehidupan saat ini, ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya, di zaman now, termasuk umat Buddha kita, ya. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai umat Buddha di zaman sekarang. Yang perlu dilakukan pertama adalah sebagai umat Buddha belajar Dharma. Jadi kita mengembangkan sisi pendidikan. Ya, digambarkan di sini sebelah kiri atas adalah samanera, ya. Ini calon-calon biku, ya, sedang berlatih mempraktekkan meditasi. Jadi sisi pendidikan perlu dikembangkan, ya. Apalagi kita lihat di sekitar kita saat ini, ya, terlebih yang mungkin anak kita, ya, keluarga kita yang belum pernah belajar agama Buddha karena mungkin di sekolahnya tidak ada pelajaran agama Buddha, di keluarganya pun orang tuanya tidak terlalu mengetahui tentang agama Buddha karena memang tidak pernah belajar, ya. Ditambah sekolah-sekolah Buddhis juga sedikit atau bahkan tidak ada. Ini adalah warning, ya, bahwa kita perlu mengembangkan pendidikan Buddhis. Ya, mungkin di wihara kita bisa mengembangkan sekolah minggu, ya, bagi anak-anak kita sehingga mereka memperoleh pelajaran, ya, atau pendidikan agama Buddha sebagai pedoman hidup bagi mereka sejak dini, ya, sejak usia dini mereka mengenal Dharma sehingga di kemudian hari mereka bisa memiliki karakter atau akhlak, ya, sifat-sifat yang mulia, ya, yang sesuai dengan Dharma. Ini adalah demi kesejahteraan dan kebahagiaan kita dan anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, ya, masyarakat di mana tempat kita hidup dan kita berada, kita bisa belajar Dharma dan juga bisa mempraktikkan Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Niscaya di kemudian hari kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, ya, dengan belajar dan praktek Dharma. Jadi pengembangan pendidikan Buddhis, ya, di zaman sekarang ini sangat penting karena melalui belajar dan praktek Dharma disitulah muncul kebijaksanaan, muncul pengetahuan, ya, bagaimana kita bisa hidup tenang dan bahagia. Jika kita tidak pernah belajar Dharma, ya, tidak pernah praktek Dharma, hidup kita tentu tidak bisa tenang dan bahagia. Akan sulit, ya, karena kita tidak pernah belajar, tidak pernah praktek. Lalu yang kedua adalah pengembangan di sisi kesehatan, ya. Sebelah kanan atas saya gambarkan sebagai orang yang kerja kantor,
tapi dia mengalami stres ya, mengalami beban-beban ya, memiliki beban-beban kerja ya dalam pekerjaan, ya mungkin dalam keluarga juga ada masalah. Orang-orang seperti ini sangat butuh ketenangan hati ya, sangat butuh ketenangan pikiran, sangat butuh nutrisi batin ya. Nah, itu semua hanya bisa diperoleh melalui praktek Dharma, khususnya melalui meditasi. Nah, meditasi ini adalah salah satu ajaran Buddha yang sangat membantu di kehidupan sekarang. Ya, misalnya yang terkenal saat ini adalah mindfulness ya. Jadi di dalam keseharian kita bagaimana praktek sadar penuh itu adalah salah satu ajaran Buddha yang luar biasa ya. Karena banyak orang setelah mempraktekannya dan memperoleh manfaat. Kadangkala mereka pun belum tentu tahu ya bahwa itu akarnya dari ajaran Buddha. Ya, tetapi yang penting bagi kita semua adalah manfaat yang diperoleh dari praktek sadar penuh ya. Salah satu praktek di dalam ajaran Buddha. Ya, meditasi menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan kita, kehidupan duniawi dengan spiritual. Ya, maka digambarkan di sini adalah seorang yang bekerja kantor ya, mengalami masalah, stres ya, pekerjaan yang overload mungkin ya, waktu kerja yang terlalu padat ya, target-target dalam pekerjaan itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya, kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini sangat penting dan di dalam ajaran Buddha ada solusinya yaitu dengan praktek meditasi ya. Lalu selain masalah kesehatan yang perlu dikembangkan di dalam ajaran Buddha ya, semangat Dharma di zaman now yang relevan di dalam kehidupan sekarang ya dari sisi ekonomi ya. Sebelah kiri bawah ya, sebelah bawah kiri ya. Itu digambarkan bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan duniawi ya dengan spiritual. Tentu saja sebagai perumah tangga kita butuh mencari nafkah ya, bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Ya tentu akan sulit kalau kita masih memikirkan ekonomi, tapi di satu sisi kita harus praktek ya, harus banyak terlibat di dalam kegiatan spiritual. Jadi kita harus mencari keseimbangan. Bagaimana umat Buddha ini pun bisa terbantu dari sisi ekonominya berhasil ya, cukup untuk hidup mereka, tidak mengalami masalah ekonomi, tetapi di sisi spiritual pun berkembang. Jadi ada keseimbangan kehidupan duniawi dan spiritual. Jadi di zaman sekarang semangat Dharma pun harus diwujudkan di dalam pengembangan ekonomi umat ya. Khususnya kalau di sini umat Buddha ya. Jadi bagaimana umat Buddha ini bisa berkembang maju secara ekonomi, mereka bisa sukses, bisa berhasil, bisa tercukupi ya kehidupannya, sehingga itu pun akan melancarkan ya, memudahkan mereka di dalam praktek Dharma. Ya kalau di zaman Buddha mungkin dicontohkan adalah jika seseorang lapar ya, tentu akan sulit mengerti atau memahami dharma yang disampaikan oleh Buddha ya. Guru kita Buddha membabarkan dharma kepada orang yang dalam kondisi lapar, tentu akan sulit ya. Ada kisahnya itu ya di zaman Buddha sehingga orang yang mengalami kelaparan ini diberi makan terlebih dahulu, perutnya sudah tidak lapar, lalu diberikan ajaran dharma sehingga bisa mencapai kesucian ya, pencerahan. Jadi masalah ekonomi ini pun menjadi sangat penting bagi kita untuk dikembangkan ya di dalam spirit of Dharma.
Lalu yang keempat yang juga sangat penting dikembangkan adalah sisi sosial ya, sebelah kanan bawah, termasuk di sini adalah organisasi. Ya, di dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi Buddhis, kita jangan hanya memikirkan sisi ritual ya, sisi internal, perayaan-perayaan, ritual-ritual, persembahyangan, tetapi melupakan sisi sosial. Ya, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang butuh bantuan, butuh dibantu ya. Misalnya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, nah itu pun harus dikembangkan di dalam spirit of Dharma. Jadi kepedulian kita kepada kehidupan sekitar kita, masyarakat sekitar kita, keluarga kita, ya itu juga sangat penting sebagai bagian dari spirit of Dharma. Ya, termasuk di dalam organisasi, kita mengikuti organisasi Buddhis, ya sesungguhnya adalah hanya sebagai alat ya, alat kita untuk bisa berbuat lebih, bisa berbuat lebih baik ya terhadap perkembangan Buddha Dharma, ya sehingga jangan sampai organisasi ini justru menghambat kita di dalam memajukan atau di dalam perkembangan spiritual kita, ya perkembangan batin kita. Jadi diibaratkan seperti rakit ya. Rakit itu sangat penting ya. Organisasi itu sangat penting untuk mewujudkan tujuan, ya tujuan Dharma. Ya, jadi tetapi ketika sudah tercapai tujuan, ya ibaratnya digambarkan tercapainya nirwana, pantai seberang sudah dicapai, rakit ini pun harus ditinggalkan. Tetapi kita untuk mencapai pantai seberang membutuhkan rakit. Sama ya, di dalam organisasi kita butuhkan organisasi, karena dengan organisasi kita menjadi kuat, ya bisa banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan organisasi, banyak bantuan ya, banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya, melalui pelayanan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan umat Buddha. Nah, jadi organisasi ini sangat penting karena dengan organisasi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa mengembangkan pendidikan ya, mengembangkan sisi kesehatan, mengembangkan sisi ekonomi umat ya, mengembangkan sisi sosial itu karena adanya organisasi tempat kita bekerja sama ya untuk tujuan yang luhur. Jadi di zaman now ini banyak hal yang bisa kita perbuat ya, terutama di 4 bidang ini. Menurut saya 4 bidang ini adalah bidang yang sangat penting: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial ya, organisasi itu perlu dikembangkan. Jadi kita bisa berkontribusi di dalam 4 bidang ini. Ya, sebagai penutup ada sebuah lagu Spirit of Dharma judulnya ya. Ini sangat baik bagi kita semua untuk mendengarkan lagu ini. Semoga bisa menumbuhkan semangat di dalam menjalankan ya, di dalam belajar dan praktek Dharma. Ya, lagu Spirit of Dharma. Seluruh dunia tetap berseri, menebarkan cinta yang penuh kasih. Sabda Buddha indah bermakna, penerang gelap semesta, penuntun setiap langkah hidup ini.
Ya, demikian Bapak Ibu, sahabat Dharma, semoga sharing Dharma pada hari ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, sahabat Dharma semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.